Masya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di program live interaktif Ekonomi Islam bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, dan saat ini beliau juga ada masih di Jakarta, di daerah Ciburu tepatnya, dan insya Allah nanti kita akan bersama dengan beliau. Tapi sebelumnya, bagi anggota radio atau yang tergabung dengan organisasi Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia (ARTVISI), jika ingin bertelepon ke nomor 021 212 32333 yang seperti yang tertera di depan layar kami ini di sini. Semoga semoga Allah mudahkan koneksinya ya. Dan tidak berpanjang lebar, kita akan sapa ustadznya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Erwandi Tarmizi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar ya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik. Baik, alhamdulillah Ustadz. Ya, kami senang sekali antum masih sedia meluangkan waktu bagi kita di sini melayani pertanyaan-pertanyaan itu ya, pemirsa yang agak bawel-bawel ya, khusus pertanyaan dari kalau nggak mau dijawab antum nggak mau ini Ustadz, nggak mau. Maunya di sini semua dengan nama Ustadz Erwandi langsung. Jadi begitu Ustadz, alhamdulillah ini pemirsa udah paham sekali beberapa pertanyaannya, maunya cuma dijawab antum, baik itu masalah waris atau karena ekonomi ya begitulah. Barakallahu fikum Ustadz, dan semoga Allah berkahi ilmu yang ada pada antum. Ustadz, di pertemuan kita kali ini yang menjelang Muharram nih. Jadi begini Ustadz, beberapa yang kita ketahui, sama-sama ketahui di sini adalah begini Ustadz, saat ini ekonomi semakin heboh ya Ustadz ya, sejak begitu Covid sudah reda, ekonomi semakin menggeliat, makin lincah istilahnya. Nah, yang gini Ustadz, kami minta nasihat, terus bagaimana Cat ini tentang perkembangan uang digital akhir-akhir ini yang begitu amat sangat pesat gitu, uang digital gitu Ustaz. Dan tampaknya ekonomi dunia juga Indonesia tuh akan menuju ke arah itu Ustaz ya. Hampir jarang menggunakan uang cash gitu ya sekarang ya. Jadi transaksi emas juga main transfer begitu saja. Terus, kami minta nasihat dari antum ini bagi penggiat ekonomi seperti pedagang atau produsen atau konsumer pembeli begitu yang ingin berekonomi secara syar'i gitu Ustadz. Dan kira-kira apa aja yang perlu diwaspadai Ustadz? Apa saja faktor-faktor yang harus diwaspadai dan dijaga agar akad muamalahnya itu tetap terjaga dan sesuai syariat gitu, halal sesuai syariat gitu. Ya, maksudnya ini maksud perkembangan kontemporer kan. Begitu Ustadz nih. Barakallahu fikum Ustadz, atas nasihatnya, kami sangat butuh nasihatnya. Barakallahu fikum Ustadz. Tafadhal. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kecenderungan manusia untuk lebih mudah, lebih gampang tentu suatu hal yang baik. Tapi bila di sana ada hal-hal yang menimbulkan murka Allah Azza wa Jalla, mungkin dalam transaksi tersebut mengandung unsur riba, atau mengandung unsur halal, atau mengandung unsur darar, maka bagi seorang muslim yang baik tadi menjadi tidak baik. Bila kita dipaksa dengan kehidupan yang di sana mengandung unsur yang tadi, maka ketika kita dipaksa, hukum kaedahnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mewajibkan sesuatu yang memberatkan kita. Kalau tidak bisa kita hidup tanpa dengan mengikuti pola mereka, akan susah hidup kita. Namanya ikutin, tapi jangan terlalu larut dengan kondisi mereka.
orang masih melihat. Sekarang masih nyata tentang Bitcoin, tentang cryptocurrency. Iya. Yang sebelumnya harga satu unit Bitcoin itu $50 US. Sekarang tinggal $11.000 US atau $20.000 US. 50%-nya hilang. Bahkan ada salah satu kripto yang lain, Terra Luna, yang sebelumnya nilainya $50 US per unitnya, per koinnya, beberapa waktu yang lalu tinggal $0,019 US. Ya. Maka kalau tujuan Anda adalah untuk asal ikut, ya ikut seperti itulah jadinya. Anda lihat si fulan ketika pertama beli salah satu cryptocurrency, dia beli dengan harga sekian dan melambung. Anda ingat, jangan terpercaya. Yang melambung hari ini itu tinggal Anda tunggu waktu turunnya. Ya, karena itu merupakan sunnah kauniyah yang Allah buat. Sesuatu yang tinggi dia akan turun. Ya, tidak ada yang semua tinggi kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, maka oleh karena itu orang-orang yang yang terbawa dengan euforia, dengan arus kegembiraan, oh ini ada uang digital, ada uang berbasis digital dan segala macam. Mungkin dulu dia jual rumah, tanah, kendaraannya, pabriknya, perusahaannya untuk membeli uang digital tadi. Berharap rumahnya dari satu, mungkin setelah dia jual lagi dapat rumahnya 2. Mobilnya dari 1 mungkin menjadi 2. Dan seterusnya. Tapi apa yang dia temui? Kalau dia beli dulu umpamanya Terra Luna itu dengan menjual rumahnya yang awalnya nilainya adalah $50 US, sekarang dia punya Terra Luna sebanyak itu juga, tapi nilainya hancur sehancur-hancurnya. Dulu dia jual rumah, sekarang kalau dia beli satu rumah mungkin nggak dapat. Pintu rumah pun nggak ada yang mau jual dengan harga sebanyak yang dia beli dulu satu unit Terra Luna tadi. Maka berhati-hati dengan sesuatu yang sifatnya sangat spekulatif tadi. Maka syariat mengharamkan sesuatu yang sifatnya gharar, yang tidak jelas itu. Ini namanya membuat kemudaratan, menghabiskan harta umat. Ya, maka seorang muslim dia hidupnya tidak gampang terbawa arus euforia ini, euforia itu, muncul ini kemudian berlari ke sana, muncul itu berlari ke sana. Muslim tidak. Muncul ini dianalisa dengan kacamata syariat. Bila halal dan mendatangkan kebaikan dunia akhirat, dia ikut dengan tidak ketamakan. Bukankah Nabi SAW mengajarkan kepada Hakim bin Hizam ketika Nabi SAW setelah perang Hunain mendapatkan harta, hewan ternak dan emas, perak yang banyak, maka Rasulullah SAW memberikan 100 ekor unta kepada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam masih non-muslim. Ya, tapi Rasulullah ingin membujuk jiwanya agar mau masuk agama Allah. Maka Rasulullah mengatakan, "Atardo, aradi, apakah kamu sudah senang hatimu dapat 100 ekor? 100 ekor unta itu nilainya sekarang 4 miliaran rupiah." Allahu Akbar. Mahal banget. Ya. Masya Allah. Begitu Rasulullah kasih beliau. Lalu Hakim mengatakan, "Belum, wahai Muhammad." Karena dia belum masuk Islam. Dia manggil Muhammad. Lalu Rasulullah berikan lagi 100 ekor unta lagi, 4 miliar lagi.
Oh. Aradait, sudah redokah engkau, sudah senang? Belum, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah berikan lagi 100 ekor unta lagi. 12 miliar di tangan dia. Sekarang engkau sudah senang? Dia mengatakan sudah. Lalu Rasulullah nasihati beliau, nasihat yang membuat beliau selamanya tidak pernah menerima hadiah dari siapapun juga. Rasulullah mengatakan, ya Hakim, inna hadhihi dunya khudratun hulwah. Wahai Hakim, dunia ini adalah hijau, enak dipandang, dan manis, enak dirasa. Yeah. Faman akhadhaha bi israfi nafsin lam yubarak lahu fiha kama ya'kul wa la yashba. Wa man akhadhaha bi sakhawatin nafsin burika lahu fiha. Wahai Hakim, dunia ini enak dipandang, enak dirasakan. Maka siapa yang mengambil dunia dengan jiwa kerakusan, ketamakan, dengan perasaan tidak cukup, dia tidak akan diberkahi dalam harta yang dia dapatkan. Ya, bagaikan orang makan tapi tidak pernah merasa kenyang. Yeah. Seperti itu tadilah orang yang terburu-buru menjadi pengen kaya dengan spekulasi tingkat tinggi pada aset-aset digital tadi, ya, walaupun dia dapat tidak akan diberkahi. Dia makan tapi kayak tidak kenyang. Itu kata Rasulullah SAW. Itu hilang keberkahan dari harta yang dia miliki. Yeah. Tapi sebaliknya kata Nabi, "Waman akhadhaha bi sakhawati nafsin," siapa yang mengambilnya dengan jiwa qanaah, berasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, tidak tamak dengan dunia, maka dia akan diberkahi. Maka semenjak itu Hakim tidak pernah mau menerima pemberian siapapun juga. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, la azra'u nafsi ba'daka abadan, ahadan abadan. Ya Rasulullah, aku tidak akan pernah menghinakan diriku menerima pemberian siapapun setelahmu ini. Pendek nasihat Nabi SAW setelah memberikan 12 miliar. Tapi dampaknya kepada Hakim luar biasa sampai beliau wafat. Setiap khalifah mulai dari Abu Bakar, Umar menawarkan haknya sebagai hak sahabat Nabi SAW dari Baitul Mal. Dia menolaknya. Kata dia, sampai cemetinya jatuh dari kendaraan untanya, dia tidak minta tolong siapapun juga. Dia turun sendiri. Padahal dia seorang saudagar kaya. Ini dampak ajaran Nabi SAW, hilang sifat ketamakan dari jiwa Hakim bin Hizam dengan nasihat pendek Nabi SAW. Yeah. Maka ini yang penting kita camkan dalam mencari rezeki Allah Azza wa Jalla ini. Ambillah dengan cara yang halal, diridai oleh Allah, dan dengan jiwa, kalau halal cara mendapatkannya. Tapi kondisi jiwa kita ketika mendapatkannya dan ketika mencarinya dengan jiwa yang qanaah, jiwa yang tenang dan redha, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, tidak rakus dan tamak. Sehingga berapapun rezeki yang Anda dapatkan dari hasil Anda tersebut, Anda insyaAllah akan diberkahi dalam rezeki tersebut, bagaikan orang yang makan, dan Anda merasakan kenyang dari hasil yang Anda makan. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Ustaz. Jadi kesimpulannya seorang muslim yang baik tidak serta-merta mengikuti arus begitu tawaran-tawaran perubahan-perubahan perekonomian yang sifatnya menggoda begitu ya Ustaz ya. Harus ditimbang dalam kacamata syariat. Atau mudarat. Ya. Riba dan darat. Iya, iya. Barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Dan harus berhati-hati, ditimbang-timbang dulu. Barakallahu fikum. Dan ini sudah ada penelpon masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya. Bapak hamba Allah di Jawa Timur ya. Silakan Bapak, ingin ada yang ditanyakan kepada Ustadz Erwandi? Iya. Ya, silakan. Oke, yang bertanya.
Semisal kita beli suatu produk kayak jam tangan, tetapi itu barangnya imitasi ataupun palsu, Ustaz. Itu kan tidak diperkenankan dipakai. Semisal Sebentar. kita hilangkan Sebentar, Bapak. dari Imitasinya, nama, Sebentar Bapak. imitasinya membawa merek terkenal atau merek sendiri? imitasinya merek terkenal, Ustaz. Kemudian sama saya dihilangkan sehingga ya gak ada lagi merek tersebut, hanya tinggal arlojinya saja saya pakai. Apakah itu boleh, Ustaz, seperti itu? Di awal membeli Anda tahu? Saya belum beli, Ustaz. Rencana ada mau beli gitu, barang imitasi, tapi saya gosok gitu. Baik. Baik. Kalau ya cukup. Cukup. Fadol Ustaz. Jadi nggak ada mereknya lagi, udah habis, nggak tersisa apa-apa. Nggak pakai merek lagi ya. Ya, barakallahu fikum. Jadi tunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Ustaz. Jam tangan. Yang tidak boleh dipalsukan atau ditiru ada beberapa hal. Di antaranya logo, merek dagang, dan karakteristik dari sebuah produk. Ya, itu tidak boleh ditiru, dan itu kalau tidak pun dipatenkan oleh pemilik merek dan produk tersebut, dia menjadi haknya dia berdasarkan sabda Nabi, man sabaqa ila syai'in fa huwa ahaqqu bihi. Siapa yang mendahului sesuatu pada sesuatu, dia berhak dengan sesuatu tersebut. Perusahaan yang pertama menerbitkan merek dagang tertentu, logo tertentu, dia berhak dengan logo tersebut. Tapi yang tidak dibolehkan bukan hanya mencimplak logonya saja, karakteristik dari barang tersebut. Kalau arloji dari jam tangan dari perusahaan X dengan Y, itu masing-masing punya karakteristiknya berbeda-beda. Ya. Ya, walaupun sama-sama arloji. Ya, kalau karakteristik itu yang tidak boleh, sifat-sifat khusus itu tidak boleh ditiru. Orang akan tahu sekilas, wah ini mereknya ini nih. Iya. Logo. Tapi setelah mendekat, ya beda. Ternyata nggak ada merek, nggak ada merek. Kalau tadi kan beliau hilangkan. Iya, dicabut. Iya, dicabut. Itu juga tidak boleh. Oh gitu. Ya, itu termasuk juga mengambil hak orang lain tersebut. Ya, sama Anda buat produk apapun akan ada kekhasan tertentu. Karena Allah Maha Kaya, Allah memberikan kepada manusia sesuatu yang berbeda dengan satu yang lainnya. Walau Anda dari ayah dan ibu dan yang sama, Anda lahir kembar, tapi Anda dengan saudara Anda bila membuat sesuatu, anggaplah membuat sambal umpamanya. Ya. Pasti ada karakteristik sambal Anda, buatan Anda dengan saudara kembar Anda. Tidak bisa ditiru. Ya, maka bila saudara Anda meniru, kalau saudara Anda meniru bukan kebutuhan jualan, ada masalah. Itu juga tidak boleh. Ya. Maka kalau Anda tahu bahwa itu adalah barang KW, ya, haram Anda beli, karena berarti Anda ikut menzalimi pemilik merek dagang yang asli, yang ori. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah, seperti itu ya jawabnya. Jadi tidak boleh walaupun ditutupi atau dicabut dari mereknya dari barang aslinya. Biasanya ada karakteristik yang khas dari tiap-tiap produk bawaannya, begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, supaya kita bisa sama desain interior apa Pak? Iya ya. Al-Zirwan. Iya. Desain interior ruangan antum ini. Nah, misalnya ya. Ya. Ini buah tangan orang, tidak bisa orang lain membuat. Masya Allah. Kalau ada yang seperti ini, itu berarti dia mencumplak. Iya. Ya. Karena Allah berikan pada manusia, sampai Anda tanam satu dari biji dari sebuah pohon yang sama, ada biji. Iya. Lalu dua-duanya Anda tanam di tempat yang sama. Iya. Ya, umpamanya mangga kah, sampai cabai, sampai apapun. Iya, Pak Ustaz. Kemudian Anda berikan treatment
yang sama, pupuk yang sama, Iya, penyiraman yang sama, semuanya sama. sama. Apakah hasilnya semuanya sama? Nah, itu dia tuh. Jawabannya tidak. Enggak, Ustaz. Bisa beda itu. Ya, bahkan dalam satu pohon pun, ya, Iya. buahnya pun akan berbeda rasanya, yang di atas, yang bawah, tengah, kiri, Iya. kanan. Masya Allah, benar. Ya, Iya, iya. ini Allah bukan kebesarannya. Iya. Ya, ciptaan Allah saja Allah Iya. ciptakan dengan berbeda-beda. Ini menunjukkan kebesaran Allah. Masya Allah. Iya, iya, Ustaz. Maka ciptaan manusia juga demikian. Maka bila yang meniru tadi Ya. akan ketahuan, akan jelas dia menzalimi pemilik merek yang asli atau merek yang ori. Iya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Jadi kita harus betul-betul menghargai ya seseorang yang sudah bersusah payah dalam menciptakan sebuah produk dan kemudian tinggal meniru, itu repot. Makasih sekali. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya untuk kita semua di sini. Berikutnya ini coba masuk dari pertanyaan di website, bertanya seperti ini dari Fitra Ramadan di Kabupaten Ogan, Komering, Ulu Selatan, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, izin bertanya, kalau saya mengisi aplikasi keuangan namanya DN, singkatannya DN, terus kemudian bertujuan untuk transfer bank aja Ustadz. Kemudian dikerjakan DN itu oleh aplikasi itu menjadi layanan bebas biaya admin selama 10 kali transaksi dalam 1 bulan itu di awal. Nah, apakah itu termasuk ke dalam riba ya Ustadz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Mekanismenya seperti apa? Sepertinya promo ini Ustadz, 10 kali transaksi bebas biaya admin selama dilakukan 10 kali itu dalam 1 bulan oleh e-wallet gitu, aplikasi e-wallet. Menggunakan aplikasi e-wallet. Iya, jadi gitu. Mengisi dana hanya untuk transfer bank begitu. Terus kemudian si aplikasi tersebut memberikan bebas biaya admin selama 1 bulan, tapi harus mencapai 10 kali transaksi begitu. Apakah ini riba? Menggunakan e-wallet tadi, iya. Ya, bila harganya normal, tentu tidak ada masalah, halal biasanya. Iya, iya. Ya. Iya. Yang akan bermasalah itu bila Anda mendapatkan potongan harga. Nah, potongan harga. Karena nggak boleh. Dapat diskon tidak boleh. Kenapa? Karena Anda hakikatnya dengan top up uang di e-wallet tadi, e-wallet itu kan artinya kan dompet elektronik. Digital, betul Ustaz. Dompet digital yang sekarang lagi ngetren. Sama juga artinya Anda pergi dengan teman, anak Anda pergi dengan teman-temannya, dan ada guru pembimbing. Lalu Anda titip uang ke guru pembimbing. Oh iya, sama ya. Kebutuhan anak Anda. Iya. Kapan anak Anda belanja dibayarin oleh guru pembimbing Anda. Iya. Ya. Itu artinya apa? Itu artinya Anda meminjamkan uang kepada guru pembimbing. Iya. Bukan nitip. Karena kalau nitip, kalau hilang, guru tidak tanggung jawab. Kalau nitip, hilang, guru tidak tanggung jawab. Kalau nitip, iya. Iya. Dan guru wajib memberikan fisik nomor seri yang Anda serahkan ke dia. Oh iya. Lembarannya 500 ribu, namanya 10 lembar, dengan nomor seri tertentu. Bila diserahkannya ke anak Anda 50 ribuan, maka itu namanya berubah akadnya, bukan lagi menjadi akad wadiah, tapi berubah menjadi qard. Pinjaman. Ya. Dan itu yang benar. Bahwa dia bukan titipan, tapi adalah pinjaman. Bila akad qard akad ini dibolehkan, dianjurkan dalam syariat. Dengan syarat, si pemberi qard tidak boleh mendapatkan manfaat. Iya. Dalam akad top up tadi, di dompet digital tadi, nasabah yang mentop up, dia meminjamkan uang ke dompet digital. Maka tidak boleh dia mendapatkan manfaat. Ya. Biasanya kalau dia transfer harus menggunakan biaya, sekarang dia gratiskan, berarti dapat manfaat.
ketika itu ya akad pinjamannya menjadi tidak boleh lagi. Jadi ada unsur syubhat ribanya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, seperti itu Ustaz ya. Jadi seperti itu, hati-hati ketika menanam uang atau meminjamkan kepada yang namanya e-wallet tersebut ya Ustaz ya. Jika harganya sama tidak masalah ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Berikutnya ini pertanyaan dari Meidra Sembara. Meidra Sembara di Kabupaten Kerinci, Jambi. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Ana mau bertanya ya Ustadz tentang hukum uang yang Ana terima di luar gaji Ana sebagai BPD, dalam kurung Badan Permusyawaratan Desa, kurung tutup, dari Kepala Desa. Uang tersebut adalah hasil dari inisiatif Ketua BPD yang meminta Kepala Desa untuk menimbang gaji yang kami terima yang terbilang tidak besar. Nah, bagaimana hukum uang tersebut ya Ustadz? Karena sebelumnya sudah Ana tolak. Namun karena tidak enak, uang tersebut tetap Ana terima. Dan sampai saat ini uang tersebut belum dipakai. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Bila tidak ada anggarannya, ya, tapi dicari-carikan oleh kepala desa, maka ini tidak layak. Kecuali kepala desa itu memberikan dari harta pribadinya. Gajinya mungkin dipotong, tapi gaji kepala desa juga sedikit, apa yang mau dipotong lagi? Iya. Tapi kalau umpamanya dia punya bisnis yang lain, punya kebun sawit, punya kebun yang lain yang luas, umpamanya, ya, dan dia berikan insentif kepada para anggota Dewan Pertimbangan Desa tadi, dengan tujuan ikut mengawasi dan ikut membantu terselenggaranya kehidupan yang baik dan aman dan tentram dan sejahtera bagi warga desa tadi. Wah, ini tidak ada masalah. Tidak masalah ya Ustaz ya. Ya. Jadi bila umpamanya diambilkan oleh kepala desa dari anggaran yang ada, maka pada sana tidak ada anggarannya untuk kesejahteraan, ya, dan ini tidak halal tentunya. Ya, begitu Ustaz ya. Barakallahu Maka fikum. sebaiknya bagi yang menerima kembalikan lagi. Iya. Kembalikan lagi, ya, begitu ya Ustaz ya. Alhamdulillah, semoga yang bertanya tadi bisa menyaksikan acara ini. Insya Allah kami kirimkan jawaban Ustaz Erwandi via Japri WhatsApp ya. Barakallahu fikum, ditunggu saja. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Rofi Setia Budi di Brebes, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi, izin bertanya ya Ustaz. Nomor 1 nih. Zakat mal aset berdasarkan penghasilan atau zakat mal aset itu berdasarkan penghasilan atau nilai aset ya Ustadz. Nah, kemudian nomor 2, aset saya berupa sawah, tambak, juga semuanya disewakan. Nah, kemudian berapa besar zakatnya ya Ustadz? Begitu. Terus kemudian kapan zakatnya dibayarkan itu? Berikutnya pajak PBB apakah itu merupakan masuk ke dalam biaya atau dimasukkan ke dalam biaya ya Ustadz? Nah, lantas aset berupa rumah tinggal, sepeda motor untuk transportasi apa wajibkan di zakat malnya? Barakallahu fikum Ustadz, mohon pencerahannya, jazakallahu khairan. Tafadhal ya Ustadz. Brebes. Iya. Masya Allah. Aset, zakat mal aset berdasarkan penghasilan atau nilai aset? Ngeberondong dia. Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa ala ahadikum fi farasihi wala 'abdihi sadaqah." Tidak ada kewajiban zakat pada budak kalian dan pada kudanya. Kuda budak harta mahal, tapi Rasulullah mengatakan tidak ada zakatnya. Maka dari sini para ulama mengatakan malul kunyah, harta yang dibeli dengan tujuan untuk dipakai menunjang kehidupan Anda sehari-hari, maka itu tidak ada zakatnya walau nilainya 10 kali lipat, 30 kali lipat dari nilai nisab zakat. Selagi itu tidak
hidup bermewah-mewahan yang melampaui batas dalam syariat. Ya. Umpamanya Anda punya rumah dan pantas rumah itu dan rumah itu rumah yang lain, bukan rumah yang mewah-mewahan dengan harga karena Anda tinggal di kota atau di kota besar atau di tengah kota besar dengan harga 2 miliar. Walaupun itu sama dengan 30-40 kali nisab, tapi tidak ada kewajiban zakatnya. Karena ini rumah Anda pakai untuk kebutuhan hidup Anda. Begitu juga kendaraan roda 4, roda 2 yang merupakan kebutuhan dipakai setiap hari. Maka ini tidak ada kewajiban zakatnya walaupun nilainya sangat tinggi. Dalam pertanyaan yang Anda sampaikan tadi, untuk sawah yang Anda sewakan, apalagi yang disewakan tadi oleh dia? Rumah. Iya. Sewa yang Anda sewakan, rumah yang Anda sewakan, kendaraan yang dipakai. Kendaraan yang Anda sewakan, bukan dipakai, sewakan. Disewakan ya, yang dipakai nggak masuk ya. Yang disewakan, maka ada zakat bukan pada asetnya, tapi kepada hasil dari menyewakannya tadi. Bila hasilnya sampai 1 nisab dan berlalu 1 haul, maka dikeluarkan zakatnya. Iya. Namanya Anda mengontrakkan sawah untuk 1 tahun dan rumah untuk 1 tahun dengan nilai harga 100 juta. Iya. Anda minta bayar di depan. Masya Allah. Sekarang hari ini tanggal umpamanya Zulhijjah tahun berapa? 29 dan 30. Iya, sama tanggalnya 29. Kali ini sama. 29. 29 ya, Zulhijjah. Iya, betul. Zulhijjah. Ya. 29 Zulhijjah. Iya. Ke 1443. Iya. Terima 100 juta. Iya. Alhamdulillah ada 100 juta ini Anda ada pemasukan lain, ada umpamanya ya macam-macam pemasukan Anda. Ya. Lain kecil-kecilan, umpamanya masuk sebulan ada 2 juta, ada 3 juta. Ya. Sehingga tidak pernah kurang uang Anda dari 85 gram emas senilai 85 juta. Jadi semenjak terima 100 juta tadi sampai 29 Zulhijjah lagi. 44. Ya. Maka berapa saldo di waktu itu kali 2,5%. Ya. Tapi terima 100 juta dari hasil menyewakan tadi, kemudian baru 2 bulan Anda harus bayar uang masuk, uang gedung, uang sekolah anak Anda. Ya. 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 Sehingga 100 juta tinggal lagi umpamanya 90. Ya. Kemudian harus membayar biaya pernikahan putri Anda. Ya. Keluar uang 20 juta. Tinggal lagi 70. 70 tidak sampai nisab, maka tidak ada kewajiban zakat di 29 Zulqa'dah 1444. Ya. Kecuali nanti uang Anda naik lagi sampai nisab lagi dan berubah haulnya ketika sampai nisab lagi. Ya. Begitu ya Ustaz ya. Jadi harus bertahan itu sampai ketemu haulnya ya Ustaz, sampai ketemu di tanggal 29 Zulqa'dah ya, Zulhijjah ya Ustaz ya. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz ya. Alhamdulillah, jadi yang enggak usah khawatir, Islam sudah dimudahkan sama Allah ya caranya untuk menyelesaikan zakat. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Feby Sarinto di Bogor, Jawa Barat. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Semoga Allah menjaga Ustadz. Ada sebuah lembaga pendidikan yang menerapkan adanya uang BPM, biaya pengembangan ma'had dalam kurung tutup. Akan tetapi lembaga membuat aturan bahwa siswa ketika pendidikan di sekolah menyelesaikan target-target tertentu, harus menyelesaikan target-target tertentu. Lantas jika target tidak tercapai, maka lembaga akan mengembalikan biaya BPM tersebut. Apakah akad seperti ini halal ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Kalau tidak tercapai dikembalikan, kalau tercapai? Nah, nggak ada keterangan nih.
Ya, wallahu alam. Skip aja. Saya nggak bisa jawab karena tidak jelas. Siap. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Begitu. Berikutnya ini pertanyaan dari 661 pakai kode soalnya. Nah, dari yang Angga Sofyana, Angga Sofyana ini di Riau, Kota Batam. Berikutnya pertanyaan seperti ini. Toib, ada telepon masuk. Coba kita dahulukan telepon ya. Sudah tersambung? Yuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Bapak hamba Allah di Bogor, betul ya? Nah, Ya, silakan. Ada yang ingin ditangani kepada Ustadz Erwandi? Fadal. ini Ustadz, Anda mau tanyakan perihal pembuatan surat untuk acara 17 Agustus Ustadz di lingkungan perumahan. Apakah kita atau Ana sebagai sekretaris RT, apakah Ana boleh seperti itu Ustadz, Ana buatkan untuk meminta untuk acara 17-an. Mohon nasihatnya Ustadz. Wallahu a'lam. Dalam syariat kita tentu ada ketentuan. Di antaranya perlombaan itu bila materi yang dianjurkan dalam syariat, maka boleh mendapatkan hadiah. Ya. Maka apabila perlombaan perayaan hari kemerdekaan 17 Agustusan tersebut di tempat Anda belum yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, tentu tidak boleh lakukan perlombaan. Seperti umpamanya perlombaan makan kerupuk dapat hadiah lagi. Apa untungnya makan kerupuk? Kolesterol tinggi malah, apalagi sekarang tidak baik. Minyak Kerupuk mahal. pakai minyak Tuh. minyak masih belum stabil harganya. Oh enggak Ustaz, ini kerupuk goreng pasir. Goreng pasir. Tuh, tadi antum batuk habis makan kerupuk. Juga gizinya tidak ada. Gizinya tidak seperti itu. Kalau makan biasa, ya, dan makan tidak perlu diperlombakan, apalagi perlu dapat hadiah, ya, karena usus lambung manusia itu kalau diisi dengan yang berlebihan akan merusak dia, malah akan menimbulkan sakit gula dan macam-macam. Iya, Masya Allah. Itu kan tidak baik. Yang baik banyak. Umpamanya wawasan keislaman, ya, atau menulis tentang rumah tangga harmonis, iya, Masya Allah. cerpen Islami, lombanya seperti itu, atau menampilkan bagaimana tetangga yang di RT itu yang disukai oleh para tetangga. Bagaimana dia sering berbuat baik pada tetangga. Di hari itu mungkin diundang untuk talk show, sehingga mengajak dan membangkitkan semangat tetangga-tetangga yang lain untuk saling berbagi, untuk saling berbuat baik, sebuah keteladanan yang baik. Atau rumah tangga muslim-muslimah yang anak-anaknya sukses dalam dunia akhiratnya diundang untuk talk show. Ini satu hal yang baik. Banyak misalnya kegiatan itu diisi dengan yang baik. Tidak selamanya dengan hal-hal yang manfaatnya jauh dari harapan dan itu bertentangan dengan kaidah syar'i. Begitu. Bapak yang bertanya masih tersambung? Ustaz, mungkin satu lagi Ustaz. Silakan. Agak lantang sedikit suaranya. Afwan. Ketika nanti acaranya untuk misalkan untuk makan bersama Ustadz atau ada syukuran, kalau Ana sih nangkapnya agak beda ya Ustadz syukurannya Ustadz. Mohon nasihatnya gimana Ustadz ya kalau seperti itu? Untuk makan bersama. Makan bersama tidak ada masalah. Makan bersama siapa yang ngelarang? Cuman bawa makanan sendiri-sendiri sehingga lebih enak makannya bareng-bareng. Daripada makan di rumah kan Nabi menganjurkan untuk makan bersama. Bukan dengan cara ambil uang kemudian beli dari luar, itu bukan bersama nama. Itu tidak membangkitkan kreatif rumah tangga masing-masing. Tapi masing-masing rumah tangga bawa makan berlebih sehingga saling berbagi nantinya. Itu kan jadi lebih kehidupan bertetangga di satu
RT, rukun tetangga, rukun warga menjadi lebih dekat satu dan lainnya. Tapi kalau makan dari restoran juga, ya, itu tentu berbeda nikmatnya dengan makanan dibawa dari rumah-rumah. Saya dulu ingat waktu jauh dari Indonesia, di kuliah di Arab Saudi, kita warga Indonesia di Arab Saudi itu bila ada hari-hari libur, kita ngumpul ramai-ramai di taman. Di sana tamannya lumayan rapi dan bersih dan ada ininya juga, fasilitas umum seperti toilet, ada permainan anak-anak juga, dan dibenarkan bakar-bakar di taman itu. Itu kita sama orang Indonesia, sesama dari satu daerah ngumpul-ngumpul dan masing-masing membawa apa yang karya rumahnya masing-masing. Ada yang mungkin bawa opor, ada yang mungkin membawa lape, ada yang bawa goreng tempe, kalau di sana mahal tempe, ada bawa goreng tahu, macam-macam, sehingga dan anak-anak bermain, ada tempat bermainnya, dan anak-anak ngumpul bermain. Tentu hal seperti ini beda nikmatnya, akhi. Ya, kalau itu diterapkan di rukun-rukun tetangga, tentu akan lebih mengakrabkan satu rumah tangga, satu individu dengan individu lain, sehingga tercipta ketahanan masyarakat di daerah tersebut. Ya. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fi. Itu untuk mengusulkan dulu sehingga ada perubahan menjadi lebih baik. Bukan sekedar hahaha yang tidak tahu ujung-ujungnya seperti tadi. Iya. Masya Allah. Seperti itu ya Bapak yang bertanya, semoga bisa paham. Sudah ditutup teleponnya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat yang diberikan kepada yang bertanya tadi di Bogor. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini masih ada 8 menit insya Allah. Semoga bisa sempat satu pertanyaan ini. Dari Abu Abdillah. Abdillah ini di Purbalingga, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Rewandi. Mohon izin bertanya, hukum bangunan dan tanah wakaf bekas musola atau masjid yang sudah tidak digunakan, dalam kurung dikarenakan pembangunan masjid jami yang lebih besar untuk mempersatu jamaah yang tadinya terpisah-pisah karena musola-musola kecil, kurung tutup. Nah, apakah bangunan atau lahan tersebut bisa dijual untuk nantinya uangnya nanti dimasukkan ke keuangan masjid jami yang besar itu? Atau ditukar lagi atau jika tidak boleh, ditukar lagi dengan tanah atau lahan untuk masjid yang baru, Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik. Yang boleh dikatakan oleh Lembaga Fikih Islam Internasional bila ta'attal al-waqaf. Bila wakaf tidak berfungsi. Dan itu kan nikmat Allah, tanah mahal. Iya betul. Mahal sekarang. Maka harus dipindahkan, dijual dan dipindahkan ke tempat lain yang berguna. Alhamdulillah, seperti itu ya. Dijual tanah tadi, dapat uangnya, pindahkan, bikin lagi masjid kecil di daerah yang di sana tidak ada masjid. Iya. Gitu ya. Ya masjid jami sudah ada masjid, ngapain lagi? Cari daerah lain. Banyak di negara kita komunitas-komunitas masyarakat yang tidak memiliki masjid untuk mereka sholat berjamaah di sana. Bahkan di jalan-jalan antar lintas kota, susah kita terkadang menemukan masjid yang layak untuk para musafir. Iya betul, Ustaz. Kadang dia dibuka hanya jam waktu sholat saja. Orang musafir 24 jam. Iya, capek dia pengen istirahat. Ya. Kalau saya lihat di negara lain seperti di kota Riyadh, Saudi Arabia itu, di sana tol tidak berbayar. Tol dalam kota, luar kota tidak berbayar. Iya. Tapi kan orang juga malas kalau sekedar mencari sholat, keluar dari jalan tol tadi, keluar dulu, mencari-cari. Maka banyak kaum muslimin rumahnya yang langsung nempel ke tol, jalan tol, itu mereka kan masalah pagar tinggi.
Iya. Mereka bukakan sebagian pagarnya, dindingnya, mereka buatkan tempat sholat, parkir di pinggir jalannya. Di keluar di jalan masih di dalam satu jalan dengan jalan tol. Sholat di sana, kemudian mereka bawa mobilnya, tidak perlu keluar dari jalan tol. Iya. Atau contoh ringan yang bisa kita lihat ada di tol sebelum masuk Jagorawi kalau dari tol dalam kota. Iya. Ada salah satu masjid di sana, Masjid Zahidah kalau tidak salah. Itu sangat bagus, ramai orang sholat maghrib dan isya. Terbantu orang-orang yang bekerja di Jakarta yang pulang sore hari khawatir kalau ngejar sholat di di tujuannya di Bogor, khawatir mungkin sudah lewat waktunya. Iya. Maka terbantu kaum muslimin. Iya, Masya Allah. Memindahkannya ke musola-musola, ke masjid di pinggir jalan, ya, apalagi di daerah-daerah umpamanya dari jalan antar kota, antar provinsi, Ya. Bukakan, bangunkan masjid di sana, dan kalau ada dana dari keluarga Anda, bayar orang untuk selalu siap standby di sana 2 orang atau 3 orang untuk bersih-bersih. Ya. Buka 24 jam. Ya. Ya. Barakallahu fikum, seperti ya. Allah. Jika dijual tanahnya dipindahkan ke untuk yang lebih bermanfaat, yaitu sama bentuknya masjid ke yang lebih nyaman, yang lebih besar untuk para musafir. Barakallahu fikum. Kita masih memiliki 4 menit, insya Allah nih, semoga masih cukup waktunya. Dari yang Angga Sofiana yang sempat tertunda tadi, Angga Sofiana di Riau, Batam. Bismillah, assalamualaikum Ustadz Erwandi. Ustadz anak izin bertanya ya Ustadz. Ayah ana mempunyai alat musik. Qadarullah, beliau sekarang sedang sakit. Dan sekarang ana ingin menjual alat mulut musik itu milik beliau itu untuk dengan persetujuan beliau tentunya untuk menambahkan biaya pengobatan ayah anak ini. Bolehkah ana menjualnya dan menggunakan biayanya untuk biaya pengobatan? Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Kalau tidak ada biaya pengobatan dari dana yang halal, silahkan. Pada dasarnya alat musik tidak boleh dijual belikan, tetapi harus dimusnahkan. Dan para ulama Syafi'iyah mengatakan, in kana radaduha laha thaman falyaj'alhu fi radadiha. Yeah. Kalau pecahan dari alat musik tadi masih ada nilai, alat musik yang elektronik, dia bongkarlah sehingga tidak mengeluarkan alat musik lagi. Ya, dijualnya hanya speakernya, dijualnya hanya dan seterusnya, ya, terjual. Maka itu halal uangnya. Tapi bila masih berbentuk alat musik tentu tidak halal. Ya, dipretelin gitu Ustaz ya, dipretelin gitu buka. Ya. Dipretelin. Dipretelin ya. Ya, Masya Allah. Ya, sulit biasanya kalau musik dipretelin. Uangnya jadi halal. Iya. Tapi bila masih berbentuk alat musik tidak halal, kecuali dalam kondisi darurat tadi, ayah Anda, keluarga Anda tidak memiliki harta yang halal untuk menutupi biaya pengobatan orang tua. Tetapi, wahai saudara-saudariku yang muslimah, bila kondisi Anda tidak mampu, banyak hak Anda di tangan orang lain. Zakat di tangan yang mampu. Anda bisa datangi lembaga amil zakat nasional, ya, atau badan amil zakat yang ada di kota-kota Anda. Itu Anda bukan datang meminta-minta ke sana, mengambil hak Anda. Ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Tapi Ustaz, boleh sedikit ini Ustaz. Ketika dipretelin tadi Ustaz, itu biasanya alat-alatnya itu terlalu spesifik dan biasanya digunakan untuk alat musik lagi gitu Ustaz. Jadi untuk di onderdilnya itu salah satunya dipakai buat alat musik lagi gitu. Nah, boleh nggak tuh Ustaz begitu Ustaz? Onderdilnya Anda jual sebagai onderdil, kan bukan alat musik. Oh iya sih. Iya. Ya biasanya terjadi di elektrik biasanya. Iya. Kalau umpamanya rokok. Speaker misalnya gitu. Tidak rokok umpamanya. Anda lepasin semua tembakaunya. Iya. Anda jual tembakaunya para petani, mereka buatkan biasanya sebagai semprotan hama, pestisida organik. Iya. Enggak, ya untuk pembunuh hama. Iya.
mereka buatkan, nanti itu boleh Anda jual. Oh gitu, ya. Iya, Tapi kalau Anda jual ke pabrik lagi itu namanya. Muter dong. Iya muter dong, jangan dijual ke situ. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi untuk Angga Sofyana ini fatwa dari beliau antum adalah boleh jika tidak ada dana lagi dari tempat lain begitu jika terpaksa. Barakallahu fikum ya Ustaz, Masya Allah. Semoga cepat sembuh ya Mas Angga Sofyana, bapaknya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Mas Angga Sofyana ini menuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah banyak sekali yang antum sudah beri kami ilmu untuk masalah ekonomi, dari mulai uang ekonomi digital sampai ke masalah tembakau. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah semoga Allah pertemukan kita di pekan depan. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Boleh acara ini kami tutup ya Ustaz? Silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, nah Alhamdulillah kita sudah tuntas acara kali ini di Ekonomi Islam. Semoga Allah pertemukan kembali di pekan depan. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Barakallahu. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Waalaikumsalam warahmatullahi demi wabarakatuh.